Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada saat ini ledakan tiba-tiba kedua terdengar. Itu memberi perasaan instan tentang Raja Naga yang muncul dari tanah. Di seluruh istana iblis bulan, potongan-potongan besar tanah retak, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya memercik ke segala arah. Fluktuasi elemen bumi yang menakutkan itu terus menyebabkan gemuruh yang intens berulang kali. Istana Iblis Bulan benar-benar pantas disebut sebagai bangunan terpenting bagi Iblis Bulan. Bahkan di tengah ledakan ini, ia terus berkilauan alih-alih terjebak dalam ledakan. Di sekelilingnya, lapisan halasi ungu tua beriak di sekelilingnya. Itu adalah formasi pertahanannya, dibuat khusus untuk bangunan itu. Tempat ini menjadi markas Iblis Bulan, bagaimana bisa begitu mudah untuk diguncang. Bahkan jika pilar Dewa Iblis Bulan bukan bagian dari formasi pertahanan, kekuatan pertahanannya masih sangat menakutkan. Long Hao Shen tidak berpikir untuk menghancurkan Istana Iblis Bulan. Yue Ye dan dia telah merencanakan secara menyeluruh, dan jelas tahu tentang sejauh mana kekuatan pertahanan Istana Iblis Bulan. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah, daripada menghancurkan Istana Iblis Bulan ini, untuk meminjam kekuatan mantra terlarang elemen bumi pengawal suci ke-9 untuk membuat semua orang sadar bahwa serangan sedang berlangsung terhadap Istana Iblis Bulan. Mantra terlarang akhirnya meletus di puncaknya, menyebabkan seluruh modu bergetar dengan gemuruh yang mengerikan. Banyak dinding dari Istana Iblis Bulan runtuh dan segudang batu jatuh, menghasilkan kekuatan ledakan yang mengerikan. Bahkan iblis dari langkah ke-9 tidak akan berani mendekat saat ini. Pertahanan Istana Iblis Bulan memang kokoh, tapi itu adalah istana itu sendiri, bukan tanah di bawahnya. Seiring dengan beberapa suara ledakan yang memekakkan telinga, seluruh Istana Iblis Bulan diledakkan oleh kekuatan pendorong yang menakutkan, bergegas seketika ke udara. Orang bisa dengan jelas melihat bor naga besar berwarna kuning bumi ke Istana Iblis Bulan dari bawah, memanjang lebih dari 100 meter. Berputar-putar dengan kecepatan panik, tubuhnya mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, menyebabkan bebatuan di dekatnya meledak, seolah-olah semua batu di sekitarnya baru saja menjadi peluru artileri yang terbuat dari energi spiritual. Banyak iblis bulan yang tidak berhasil pada waktunya untuk melarikan diri berteriak dalam kesengsaraan. Atribut bumi pembebasan naga bumi tingkat mantra terlarang keluar dari tanah di bawah Istana Iblis Bulan, mengangkat dirinya sendiri setinggi beberapa ratus meter di udara, menjadi terlihat dari sudut manapun di kota inti Modu. Naga kuning besar itu tidak terus menyerang, hanya berguling dengan panik sambil menyebabkan semburan esensi unsur bumi yang kuat. Bahkan Iblis Bulan dari langkah ke-9 tidak berani mendekatinya. Dalam rencana Long Hao Shen, pembebasan naga bumi ini adalah kandidat terbesar untuk dibebaskan di sana. Kristal yang diberikan Yue Ye kepadanya mampu menyimpan energi spiritual tingkat mantra terlarang untuk waktu yang singkat, tetapi energi spiritual di dalamnya akan hilang seiring berjalannya waktu. Jadi itu harus digunakan segera setelah penyimpanan. Pengawal suci ke-9 tidak mungkin menyelesaikan mantra terlarang sambil memindahkannya sepenuhnya melalui melodi abadi Long Hao Shen, yang merupakan masalah kecil yang awalnya diperkirakan Long Hao Shen, dan diselesaikan berkat kristal ini. Saat ini, naga bumi yang berasal dari mantra terlarang sedang menyelesaikan misinya dengan sempurna, menarik perhatian seluruh kota inti Modu, termasuk semua iblis yang hadir. Mengumpulkan serangan, dan pertahanan aula. Suara bermartabat menyebar. Di awan berwarna hitam, dua sosok ungu tua muncul tanpa suara di langit di atas Istana Iblis Bulan. Salah satu dari mereka melintas, dan menembus Istana Iblis Bulan sementara yang lain mendarat di tanah, melepaskan segudang cahaya keunguan dari tubuhnya, membentuk mantel ungu besar yang menjulang di atas naga bumi yang melingkar. Berdiri di depan mantra terlarang, tindakan sombong macam apa itu? Meskipun, tentu saja, dia tidak berencana untuk melenyapkan mantra terlarang ini, hanya untuk membatasi kekuatannya.
Munculnya kedua sosok ini segera menenangkan klan iblis bulan yang hiruk-pikuk, yang sebagian besar mulai melepaskan sihir yang kuat. Beberapa mencoba melindungi istana iblis bulan, dan beberapa mencoba membatasi naga bumi yang melingkar di samping sosok kedua. Tidak diragukan lagi, dua iblis bulan yang tiba-tiba muncul membalikkan situasi adalah dua dari 4 kaisar besar iblis bulan. Dua lainnya dilaporkan dibawa bersama Agares untuk mengikuti Kaisar Dewa Iblis ke benteng pengusir iblis, sementara keduanya dibiarkan untuk melindungi Istana Iblis Bulan. Mereka adalah iblis teratas sejati dari klan Iblis Bulan. Long Haoshen tampak tanpa ekspresi saat melihat perubahan situasi, tetapi sebenarnya, kekuatan mentalnya membentang ke tingkat terbesar, memungkinkan dia untuk merasakan semua perubahan di sekitar. Saat Istana Iblis Bulan mengangkat dirinya ke udara, Long Haoshen mempercepat lebih jauh, mengetahui bahwa rencana utamanya sudah selesai. Pada saat genting ini, Long Haoshen sangat terkonsentrasi dan serius. Secara bertahap, napasnya yang terburu-buru kembali normal, dan esensi cahaya dari kemurnian ekstrim dalam dirinya tidak bocor sama sekali, karena dia hanya mengandalkan energi spiritual eksternal untuk maju ke depan. Perhatian Long Haoshen tiba-tiba tertarik, membuatnya menarik kembali beberapa kekuatan mentalnya yang paling panjang. Itu karena dia dengan jelas merasakan dari arah Istana Iblis Bintang bahwa lebih dari 100 sosok terbang keluar, menuju Istana Iblis Bulan. Mereka adalah kelompok besar tambahan pertama dari seluruh ibu kota Modu yang mulai beraksi. Seperti yang diharapkan, Istana Iblis Bulan dan Istana Iblis Bintang adalah yang terdekat, mengkonfirmasi kelayakan sisa rencana. Setelah Istana Iblis Bintang bereaksi, sesosok tubuh melewatinya. Saat itu, Long Haoshen telah menarik semua kekuatan mentalnya, dan tidak berani melakukan pengintaian. Hari ini pasti sukses. Long Haoshen dengan tegas mengepalkan tinjunya, dan karena semakin banyak orang berkumpul di sekitar Dewa Iblis Bulan, dia akhirnya mencapai tujuannya. Langkah kakinya melangkah, dan membuat dirinya mengapung. Long Haoshen menuju ke tempat yang tidak mencolok di sisi Istana Iblis Bintang. Pada titik tertentu permata berbentuk bintang kuning telah muncul di tangan kanannya. Beberapa fluktuasi unsur samar-samar terlihat di luar Istana Iblis Bintang. Tetapi setelah bersentuhan dengan Haoshen, mereka secara ajaib menghilang, karena permata di tangannya menyebarkan jejak kehangatan yang samar. Setelah akhirnya memutuskan rencana ini, Long Haoshen telah sangat berhati-hati saat menyiapkannya. Setelah banyak berdiskusi dengan Yue Ye untuk menyempurnakannya, dia sekarang memiliki pemahaman keseluruhan tentang Istana Iblis Bulan dan Istana Iblis Bintang. Dan, Yue Ye telah memasok beberapa barang penting, termasuk kristal yang memungkinkan pelepasan mantra terlarang, serta permata di tangannya yang digunakan sekarang. Gelombang mental yang terdistorsi beredar tanpa suara di luar tubuh Long Haoshen. Kemampuan menyelidik mental dalam bentuk apapun hampir tidak akan menemukannya saat ini, kecuali energi spiritualnya melampaui dirinya lebih dari 3 kali lipat, tetapi meskipun demikian, itu perlu terjadi untuk mengunci posisinya yang tepat. Ini adalah pertama kalinya Long Haoshen menginjakkan kaki di Istana Iblis Bintang, tetapi saat ini dia seperti pengunjung yang berpengalaman. Melaju kencang, dia mengikuti dinding kuning terluar, di bawah penyembunyian sempurna dan tanpa mengeluarkan suara. Seluruh rute melalui istana telah disimulasikan berkali-kali selama perencanaannya dengan Yue Ye. Di matanya, tempat ini tidak dikenal tetapi rute itu sangat familiar. Long Haoshen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Terlepas dari apakah dia akan berhasil atau tidak, rekan-rekannya dan dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika gagal, mereka harus segera mundur. Dia semakin dekat dan dekat dengan tujuan. Sama seperti Istana Iblis Bulan, Istana Iblis Bintang juga sangat luas, tetapi bahkan berjalan melalui semuanya tidak akan memakan banyak waktu dengan kecepatan Long Haoshen saat ini. Mata Long Haoshen tiba-tiba terfokus ke depan, dan langkah berjalannya melambat. Itu adalah bangunan yang tampak seperti pagoda,
sangat tinggi, tetapi tanpa lantai sebanyak pagoda biasa. Seluruh tempat itu tingginya ratusan meter, membuatnya hanya terlihat terlalu tinggi. Seluruh istana berkilau oranye, warna oranye mencirikan tingkat epik, tetapi membawa beberapa jejak elemen kegelapan. Cahaya oranye menghilang perlahan, lalu muncul kembali, bervariasi seperti napas manusia. Pada pandangan pertama, orang bisa merasakan tekanan inkorporeal melonjak keluar dari tubuh Long Hao Shen. Tempat di dalam istana ini, Pagoda Iblis Bintang, lokasi pilar Dewa Iblis Bintang, adalah tujuan kelompok Long Hao Shen. Dua Iblis Bintang berdiri dengan tenang di luar Pagoda Iblis Bintang, melihat ke atas dengan sedikit keraguan di wajahnya. Keduanya dibalut identik dengan gaun oranye dan dilengkapi dengan tongkat oranye. Dari aura yang keluar dari mereka, orang dapat mengetahui bahwa kedua penjaga Pagoda Iblis Bintang ini adalah iblis dari langkah ke-9, Iblis Bintang dari langkah ke-9. Meskipun Long Hao Shen telah diberitahu oleh Yue Ye bahwa penjaga Pagoda Iblis Bintang adalah iblis dari langkah ke-9, setelah melihat mereka secara nyata, dia tidak bisa menahan perasaan gugup yang tak terkendali. Bukan karena kekuatan lawan, tapi karena masalah waktu. Dia harus membunuh dua iblis bintang ini dalam waktu sesingkat mungkin, bergegas masuk, menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan, akhirnya, melarikan diri dengan utuh. Tempat ini adalah kota inti Modu, dan dia pasti tidak punya waktu untuk menyingkirkan kedua iblis bintang ini, dan kemudian memasuki Pagoda Iblis Bintang. Mereka adalah iblis dari langkah ke-9. Di tempat lain, dia bisa memerintahkan rekan-rekannya. Tetapi tidak ada cara baginya untuk mengerahkan semua kekuatannya untuk membunuh musuh di sini, dan di samping itu, dia tidak punya cara untuk menghentikan musuh mengirim sinyal tentang serangan ke Pagoda Iblis Bintang. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Dalam kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen menghilang dengan tenang. Saat dia muncul kembali, dia memiliki rekan-rekannya di sisinya, tetapi ini tidak termasuk Hao Yue. Itu karena Long Hao Shen tahu dengan jelas bahwa ini belum waktunya untuk memanggil Hao Yue, karena auranya terlalu akrab bagi Dewa Iblis. Ini hanya dua iblis bintang dari langkah ke-9, tetapi jika Fasago ditambahkan, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Fasago dalam kondisi terlemahnya, dia seharusnya bisa mengulur waktu untuk beberapa waktu. Jadi satu-satunya cara untuk berhasil adalah membuat Hao Yue siap untuk berteleportasi dan meluncurkan serangannya yang paling kuat sekaligus, tepat di depan pilar Dewa Iblis Bintang. Hao Yue saat ini sedang melantunkan mantra di dunianya sendiri. Kekuatan garis keturunan ungunya sudah meletus ke kekuatan puncaknya, dan dia siap untuk melancarkan serangan fatal tepat setelah muncul. Ketika Long Hao Shen membawa kelompok rekan-rekannya untuk diteleportasi ke sini, kedua iblis bintang dari langkah ke-9 mengetahui tentang kehadirannya. Raut wajah mereka berubah sekaligus, saat mereka mengangkat tongkat di tangan mereka. "Pergi!" Long Hao Shen berteriak, berubah menjadi garis cahaya yang bergegas langsung ke dua iblis bintang. Itu adalah kemampuan ksatria tercepat. Saat ini, dia sudah tidak menunjukkan reservasi lagi. 4 sayap di punggungnya berkilauan, meningkatkan kecepatannya ke puncak. Semua pemburu iblis dari secercah cahaya harapan semuanya bergegas dengan kecepatan terbesar mereka, membiarkan serangan mereka yang sudah disiapkan meletus. Kilatan kemerahan dan keunguan melayang di sisi Long Hao Shen, menembak ke arah dua iblis bintang. Meskipun keduanya adalah dari langkah ke-9, karena mereka terkejut, mereka terlambat merespons. Dan, seperti si Masian, Lin Xin menggunakan serangannya yang paling kuat, jari Vulcain, dikombinasikan dengan jarum api neraka di dalamnya. Wang Yuan dan Zhang Fangfang mengambil sela-sela dan menyerang ke depan bersama Long Hao Shen, dan di beberapa titik cair juga menempelkan dirinya ke punggungnya. Hao Shen saat ini memiliki tampilan yang suram, memegang Arya dari Dewi Cahaya dan pedang Hibiscus of Light, yang sangat menggelegar. Tongkat di tangan kedua iblis bintang berkilau dalam warna oranye,
dan 2 halasi oranye pekat keluar tepat di depan mereka. Sebagai klan iblis berorientasi sihir yang paling kuat, iblis bintang secara alami memiliki banyak cara pelestarian, terutama mereka yang mencapai langkah ke-9, yang memberkati mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Kedua halasi oranye ini berhenti tepat di depan iblis bintang pagoda, melindunginya tanpa celah pun. Orang bisa melihat bintang oranye berkelap-kelip di dahi kedua iblis bintang ini, mata mereka juga berubah warna menjadi oranye. Dalam ledakan besar, serangan Sima Xian dan Lin Xin membombardir 2 penghalang ini. Tetapi yang mengejutkan mereka, meskipun penghalang itu bergetar hebat, tidak ada satu pun retakan yang terbentuk di dalamnya. Pertahanan yang hebat, dan itu adalah sihir pertahanan instan. Jika Yueye belum pernah melihat ini sebelumnya dan tidak memiliki pemahaman tentang iblis bintang yang menjaga tempat ini, Long Hao Shen pasti akan diperlambat di sini, karena sihir pertahanan instan ini benar-benar terlalu efektif. Yueye telah memberi tahu Long Hao Shen bahwa 2 iblis bintang yang menjaga pagoda bukanlah yang terkuat dalam kekuatan serangan, tetapi memfokuskan pelatihan mereka pada sihir pertahanan sejak usia muda. Hanya mengembangkan sihir pertahanan, mereka diberi satu misi, yaitu melindungi Dewa Iblis Bintang serta pilar Dewa Iblisnya. Jadi, mereka sangat mahir dalam sihir pertahanan, dan bisa disebut yang paling berhasil di bidang ini di antara semua iblis. Tentu saja, Long Hao Shen tidak akan memberi mereka waktu luang seperti itu. Kelompok itu awalnya muncul tiba-tiba, membuat kedua iblis bintang ini lengah. Penghalang oranye yang dilepaskan secara bersamaan dilantunkan dengan kecepatan terbesar 2 iblis bintang. Tapi Long Hao Shen dan rekan-rekannya sudah tiba. Dalam bentrokan besar, tubuh Long Hao Shen menghantam kedua penghalang itu dengan keras, dan segera, sepasang pedang berat di tangannya membuat gerakan aneh, masing-masing pedang selaras sempurna dengan yang lain. Arya Dewi Cahaya dan pedang, Hibiscus of Light cocok di atas kepalanya, dan meskipun tubuhnya ditolak dan didorong kembali, kedua pedang ilahi ini telah menyelesaikan proses harmonisasi. Yating, yang 6 sayapnya berkilau kuat, muncul segera di belakang punggung Long Hao Shen pada waktu itu. Dia jelas sudah siap sejak dulu, dan berubah menjadi garis cahaya keemasan, memasuki dagu di antara 2 pedang yang harmonis. Adegan fantastis mengikuti. Cahaya yang tak terlukiskan keluar dari 2 pedang yang menyatu, membawa kekuatan mengerikan yang berasal dari zaman kuno. Dari ujung pedang dan jauh di depan, cahaya pijar menggantikan kilau oranye dan hijau tua sebelumnya. Kekuatan suci yang murni dan kuat meledak seketika dari sana, itu tidak membawa fluktuasi yang luar biasa energi spiritual, hanya aura suci yang mendominasi, penuh dengan kekuatan penciptaan. Hancurkan untukku, Long Hao Shen berteriak keras. Esensi cahaya murni yang keluar dari tubuhnya terinfeksi oleh sepasang pedang ilahi itu, menjadi pijar. Undulasi energi spiritual yang menakutkan meledak seketika, saat pedang ilahi menyerang. Tanpa suara gesekan, atau suara keras, ketika serangan pedang ilahi pijar suci ini bersentuhan dengan penghalang, itu mengeluarkan perasaan pisau yang bergesekan dengan mentega. Jejak putih muncul tanpa suara ke penghalang, dan segera, Long Hao Shen kemudian menyerang untuk kedua kalinya. Dalam suara pecah yang menusuk telinga, kedua penghalang kuning itu langsung berubah menjadi titik-titik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Tubuh Long Hao Shen terus menyerang gerbang iblis bintang dengan keras. Saat bentrokan, dia menjadi seperti landak pijar yang melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ke 2 arah. Di bawah kendali kekuatan Long Hao Shen, serangan teknik hujan pedang mengembun menjadi 2 area, menyelimuti 2 iblis bintang yang sudah disiapkan untuk melepaskan sihir. Pedang ilahi ini dipenuhi dengan kekuatan penciptaan kehidupan dalam cahaya dan air, memelihara pedang penciptaan ini. Itu tidak memiliki cahaya warna-warni normal dari alat ilahi, tetapi memiliki kilaunya sendiri, membuktikan bahwa itu sudah benar-benar melampaui ruang lingkup alat ilahi biasa.
Bahkan Dewa Iblis belum tentu berhasil menahan serangan seperti itu secara menyeluruh. Kedua iblis bintang dari langkah ke-9 tidak dapat hadir untuk terus menjaga pilar Dewa Iblis bintang dengan sihir mereka, dan hanya bisa melepaskan penghalang oranye sendiri sambil mundur dengan cepat. Ledakan besar akhirnya bergema. Di ibu kota iblis ini, di area inti klan iblis bintang datang sulit untuk menggambarkan ledakan aura suci yang kuat. Dua iblis bintang dari langkah ke-9 ditolak sambil menyemburkan darah, penghalang pertahanan mereka sekali lagi pecah. Yang mengejutkan Long Hao Shen sendiri, serangannya menyebabkan kerusakan besar pada kedua iblis bintang ini. Sayang sekali ini bukan di istana iblis bintang, jika tidak, kedua iblis bintang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kelompoknya menindaklanjuti dengan serangan lain. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen menggunakan pedang kehidupan dan penciptaan ilahi, kartu truf terbesarnya, sejauh ini melampaui kedua komponennya dalam hal kekuatan tirani. Long Hao Shen sudah yakin bahwa bahkan senjata pengguna pedang suci Ye Wuxiang pada masa itu jelas tidak lebih kuat darinya. Pedang kehidupan dan penciptaan memiliki Yating sebagai jiwanya, dan lahir dari perpaduan sempurna Arya Dewi Cahaya, menghasilkan alat ilahi sejati yang jauh melebihi yang biasa. Meskipun itu belum sebanding dengan alat ilahi supra seperti Menara Keabadian, itu sudah mendekati tingkat kekuatan sejati perisai siput ilahi. Long Hao Shen saat ini tidak bisa mempelajari keajaiban yang dibawa oleh pedang ilahi ini. Dalam bentrokan berat ini, gerbang yang menghentikannya akhirnya terbuka, dan tanpa ragu-ragu, Long Hao Shen membawa kelompoknya ke dalam. Sejak dimulainya operasi, semuanya berjalan lancar, dan kerusakan parah yang disebabkan pada dua iblis bintang dari langkah ke-9 oleh hujan pedang bintang sebelumnya adalah kejutan tak terduga yang menyenangkan. Sekarang tampaknya mereka benar-benar mungkin berhasil. Long Hao Shen masuk lebih dulu, tetapi Wang Yuan dan Zhang Fangfang tidak segera mengikuti, malah menjaga gerbang. Lin Xin, Chen Ying'er, Han Yu dan Sima Xian melewati mereka, lalu mereka mengikuti sebelum buru-buru menutup pintu itu. Kedua iblis bintang dari langkah ke-9 di luar sudah berteriak dengan semua yang mereka miliki, tetapi tidak peduli sinyal penyelamatan apa yang akan mereka kirim, kelompok Long Hao Shen sudah berada di dalam pagoda iblis bintang. Sosok abu-abu seseorang yang tidak diketahui menyaksikan semua yang terjadi di depan pilar Dewa Iblis, mengepalkan tinjunya, membuat kegugupannya yang ekstrim terlihat. Mereka terlalu berani. Tidak heran saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sebenarnya mengincar pilar Dewa Iblis bintang. Tapi bisakah mereka benar-benar berhasil? Itu terlalu berbahaya. Mengambil napas dalam-dalam, sosok abu-abu ini tetap diam, tetapi memiliki perasaan panik yang tak terlukiskan muncul di dalam dirinya. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan beredar di udara, saat Long Hao Shen terus maju, matanya berkedip-kedip dalam cahaya. Masuk tiba-tiba ke pagoda iblis bintang memberi mereka perasaan ilusi, seperti pertama kali mereka masuk di Menara Keabadian. Kecuali bahwa di dalam pagoda iblis bintang ini, perasaan itu penuh dengan misteri. Segala sesuatu di sekitarnya bersinar dengan kilau emas gelap. Di bawah kaki mereka ada susunan sihir emas gelap yang besar, dengan banyak simbol yang tidak diketahui Long Hao Shen di tubuhnya. Mereka yakin bahwa simbol-simbol ini bukanlah bahasa peri kuno, tetapi rune sihir yang luar biasa. Rune ini membentang ke seluruh tanah ke dinding seluruh pagoda iblis bintang, dan di tengah pagoda ini terbentang pilar besar. Dari luar, pagoda iblis bintang tidak terlihat begitu besar, tetapi saat masuk secara nyata, kelompok Long Hao Shen menemukan dengan kaget bahwa area di dalam pagoda iblis bintang dekat dengan stadion besar aliansi. Dari pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi, kilau keemasan gelap menyebar perlahan, dan butiran titik-titik berbentuk bintang oranye berkedip-kedip di sekelilingnya. Beberapa dari bintang-bintang ini besar, beberapa kecil, beberapa ilusi, beberapa bahan, tetapi masing-masing terlihat berbeda. Tapi pada pandangan pertama, mereka merasa seperti hanya membuat satu
Fluktuasi sihir yang aneh memberikan perasaan melihat melalui masa depan. Saat itu, Long Hao Shen menyadari bahwa sepertinya sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya, memberikan perasaan yang tak tertahankan. Ini adalah pilar Dewa Iblis Bintang. Bos, cepat! Sima Xian sudah berteriak tidak sabar. Long Hao Shen segera terbangun dari perasaan menakutkan itu. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya berendam dalam keheningan? Sambil menyalahkan dirinya sendiri, Long Hao Shen dengan cepat memulai panggilan Hao Yue. Mereka sudah tiba dan semuanya berjalan begitu lancar. Selanjutnya, mereka harus berkolaborasi dengan Hao Yue untuk menghancurkan pilar itu dengan mereka semua. Setelah menyelesaikan serangan itu, Long Hao Shen kemudian akan mengangkut semua rekannya melalui menara keabadian, sebelum mencari cara untuk keluar, dan pergi sejauh mungkin. Bagaimanapun, berteleportasi dari sejauh mungkin dari Istana Iblis Bintang adalah yang terbaik, karena mereka hanya bisa muncul kembali di lokasi tempat mereka sebelumnya berteleportasi. Tentu saja, ini adalah kasus terbaik. Jika semuanya benar-benar tidak dapat dilakukan, satu-satunya pilihan mereka adalah pergi dengan teleportasi. Ini adalah seluruh rencana Long Hao Shen, untuk menarik semua iblis di kota inti Modu, lalu menyerang untuk menyerang pilar Dewa Iblis Bintang. Seluruh operasi hampir berakhir, dan hanya membutuhkan Hao Yue untuk mencapainya. Tapi Hao Yue tidak muncul. Saat ini Long Hao Shen membeku. Seluruh tubuhnya sangat terguncang seolah-olah arus listrik telah melewati semuanya, karena pemanggilan itu gagal. Benar, pemanggilannya terhadap Hao Yue telah gagal. Sejak Long Hao Shen menyelesaikan kontrak dengan Hao Yue, ini adalah pertama kalinya gagal sejauh ini. Dia tiba-tiba tidak dapat merasakan keberadaan Hao Yue, tidak dapat merasakan hubungan darah antara mereka berdua, dan terlebih lagi tidak dapat membawanya ke dunia ini. Hubungan mereka terputus tanpa alasan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Shen telah mempertimbangkan masalah yang mungkin terjadi dalam perencanaannya yang cermat selama operasi ini, tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah memutuskan hubungan antara Hao Yue dan dia. Bagaimana hal canggung seperti itu bisa terjadi di saat yang begitu penting? Melihat bagaimana tubuh Long Hao Shen bergetar, cair yang menempel di belakangnya melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Hao Shen, apa yang terjadi? Setiap anggota secerca harapan bisa melihat keterkejutan dalam tampilan Long Hao Shen. Pada saat yang sama, mereka memiliki perasaan tidak menyenangkan yang muncul di dalam diri mereka masing-masing. Aku tidak dapat menghubungi Hao Yue, atau memanggilnya. Long Hao Shen hampir kehilangan suaranya saat mengatakan itu. Sebagai komandan timnya, dia benar-benar panik saat ini, meskipun memiliki pengalaman pertempuran bertahun-tahun. Ini adalah kota inti Modu, dan terlebih lagi, inti dari pagoda Iblis Bintang di dalam Istana Iblis Bintang, tempat di mana masalah seperti itu sangat mungkin menyebabkan kehancuran mereka. Pada saat ini, suara aneh perlahan bergema, "Selamat datang Long Hao Shen teman Austin Griffin. Akhirnya kau di sini, saya telah menunggu sangat lama untukmu datang ke sini." Yang tak lain suara yang berkata ialah Dewa Iblis Bintang Fasago. Ialah Dewa Iblis Bintang Fasago. Ialah Dewa